Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perkalian pada pecahan. Konsep perkalian pada pecahan lebih mudah daripada pertambahan atau pengurangan ya. Ibu kasih contoh misalnya 2/3 dikali 3/4. Jadi caranya sangat gampang, tinggal dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nanti hasilnya langsung ditulis. Sekarang pembilang dengan pembilang. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 6/12 ini bisa diperkecil lagi. Caranya, kalau yang belum hafal perkalian, bisa dibagi dengan yang paling kecil. Maksudnya bukan perkalian. Bisa juga kalau yang sudah mulai paham dengan FEB, bisa dengan FEB. Sekarang misalnya kita lihat 6 dan 12. 6 dan 12 ini bisa dibagi angka 2. Kita bagi angka 2 dulu. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3/12 bagi 2, 6. 3 dan 6 ini masih bisa dibagi angka 3. Nah, 3 ini juga dibagi 3. Oke, hasilnya 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 1/2. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat jika ada pecahan campurannya, maka pecahan campurannya harus diingat sama kalian, harus dirubah dulu. Ibu kasih contoh. Misalnya 3/4 dikali misalnya 1/2. Berarti hal yang pertama harus dirubah adalah mengubah dulu pecahan campuran. Yang mana pecahan campuran? Nah, yang ini pecahan campurannya. Kita rubah dulu. 1/2. Caranya masih ingat ya. Yang ini dikali, hasilnya ditambah. Oke, 2 kali 1, 2. Tambah 1 berarti 3/2. Jadi sekarang kita mulai bisa mengalihkan. Nah, berarti 3/4 dikali 3/2. Hasilnya adalah 3 kali 3, 9. 4 kali 2, 8. Nah, sekarang kita lihat pembilang. Nah, ini pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, di 9 lebih besar daripada 8. Kita rubah berarti ke dalam pecahan campuran. Kalau yang sudah paham bisa langsung menulis 1/8. Nah, kalau yang belum masih ibu ingatkan lagi. Misalnya 9 dibagi 8. Perkalian 8 yang mendekati 9 gak boleh lebih dari 9. Berarti 8 dikali 1. 8 dikali 1 hasilnya 8. Sisanya adalah 1. Masih ingat ya penyimpanannya? Ibu ingatkan lagi. Nah, pembagi ini ditulis di bawah sebagai penyebut. Kemudian sisa, angka 1 sisa ditulis di atas. Apa ini? Di atas. Oke. Nah, yang hasil ini ditaruh di
depan. Jadi yang di depan sebagai bilangan bulat. Ingat ya, ini cara mengubah pecahan campurannya. Nah, ini adalah bentuk perkalian dari pecahan. Nah, yang harus lebih teliti adalah ketika kalian nanti mengalihkan bilangan desimal, karena yang pertama harus bisa dulu perkalian, yang kedua memang harus lebih teliti lagi. Ibu punya contoh, misalnya kita tulis misalnya 0,3 dikali 0,6. Caranya masih ingat ya? Nah, ibu tandain. Ini ke sini dulu, ini ke 1. Kemudian yang ini ke sini, ini yang ke 2. Berarti kita langsung saja. 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Nah, 8-nya disimpan di sini, 1-nya disimpan di atas. Sekarang yang kedua. 6 kali 0 hasilnya 0. Berapapun angkanya, jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Tadi nyimpan 1, jadi simpan 1. Sekarang sama, ini juga. Yang kedua juga. Ini kalikan dulu ke angka 3, ke yang pertama. Nah, setelah itu baru yang ke 0-nya. Sama ya. Jadi jangan lupa, jangan ke 0 dulu baru ke 3. Nah, sekarang kita mulai lagi. 0 kali 3 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 0 hasilnya 0. Kita sekarang tambahkan 8, 1, 0. Ingat ya, dalam konsep pertambahan ini harus apa? Harus sejajar supaya nanti kalian tidak pusing. Sekarang ibu tuliskan 0,3 ditambah 0,6. Ada berapa angka di belakang angka? Ada 1. Ini ada 1. Jadi nanti penulisan komanya adalah ini ada 1 ya, ini 1. Dijumlahkan jadi 2. Jadi nanti ada 2 angka di belakang koma. Kita lihat 1, 2. Berarti 0,18. Seperti itu cara penulisan komanya di mana. Oke, sekarang ibu kasih contoh yang berbeda. Nah, misalnya ibu punya misalnya 0,23 dikali 0,4. Caranya sama ya. Ini kali, maaf, bukan tambah. Caranya sama. 4 kali 3 12, simpan 2-nya ke bawah, 1 di atas. Kemudian 4 kali 2 hasilnya 8 tambah 1, 9. Kemudian 4 kali 0 adalah 0. Sekarang yang ke 2, 0 kali 3, 0, 0 kali 2, hasilnya 0, 0 kali 0, 0. Tinggal dijumlahkan. 2, 9, 0, 0. Oke, diingat ya. Ini di belakang komanya ada berapa? 1, 2, berarti 2. Yang ini ada 1, berarti jumlahnya adalah 3 di belakang koma. 1, 2, 3. Kasih koma. Jadi isinya adalah 0,092. Seperti itu, paham ya? Meskipun angka di depannya nanti ada angka, misalnya 1 sebelum koma itu, misalnya ada 5, ibu kasih contoh lagi, tetap aja penulisan nanti
untuk komanya tetap dilihat dari berapa angka di belakang koma. Nah, misalnya Ibu kasih contoh, misalnya 1,5 dikali 2,4 misal ya. Kita kalikan. 4 kali 5 20, simpan nolnya di bawah, 2-nya ke atas kan. 4 kali 1 4 tambah 2 jadi 6. Sekarang yang kedua. Ini hapus dulu ya. Yang keduanya Ibu bedakan warna biar kalian paham. 2 kali 5 hasilnya 10. Ini nol di sini, satunya di ke atas kan. 2 kali 1 2 tambah 1 jadi 3. Hasilnya adalah tinggal dijumlahkan. Berarti hasilnya adalah 0. Ini 6 tambah 0 6. Kemudian 3. Nah, sekarang kita lihat di belakang koma ada berapa? 1. Di belakang koma ada 1. Berarti 2 angka di belakang koma. Nah, 1, 2, 3,60 hasilnya. Nah, karena angka 0 ini, Ibu tandai. Angka 0 ini di belakang koma bisa saja tidak ditulis, jadi hasilnya 3,6. Bisa ya. Jadi sudah mulai paham ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari matematika yang ini. Nanti silahkan disimak lagi supaya lebih paham. Terima kasih.